Malam semuanya. Dari Senin lagi nih. Kita udah tanggal 9. Semakin dekat dengan red card atau enggak, semakin dengan rebalancing. Anyway, ya nanti kita bahas. Anyway, kalau kita lihat soal IHSG sebenarnya sekarang udah tinggi apa enggak ya. Nah, ada bad newsnya nih. Bad newsnya nomor satu, bukan bad news ya, tapi sebenarnya lebih ke cenderungan ya. Jadi kalau kita lihat ya, kita udah running IHSG jalan tuh dari bulan apa nih, dari bulan Juni ya, Juni akhir ya, sampai Juni akhir naik terus sampai Agustus awal dia naik sampai bulan September ini masih naik, bahkan kemarin di hari Jumat tuh sempat buat all time high. Apakah sekarang jadi IHSG ini kemahalan? Nah, sebenarnya kita lihat dulu nih kecenderungannya nih. Kalau di bulan-bulan September ya biasanya kita jangan ngomong bulan September dulu, 1 tahun nih IHSG itu punya cycle naik berapa kali? Ada yang tahu nggak? Jadi kalau semuanya teman-teman lihat ya, kita punya live ya, sebenarnya kita udah balik-balik mention, biasanya IHSG itu naik 1 tahun itu punya cycle 3 kali itu. Cycle pertama ini dari tahun 97 ya, cycle pertama Oktober sampai Februari Maret. Terus dia turun sampai April Mei itu dia masih naik ya. April Mei naik. Sorry, salah. Oktober sampai Februari Maret, terus bulan Juli sampai Agustus September. Nah, yang terakhir balik lagi cycle berikutnya Oktober sampai Februari. Nah, jadi kalau kita lihat, bener nggak ya? Oktober sampai Januari, Februari, Maret, terus dia naik lagi sampai April, terus habis gitu Juli, Agustus, September. Nah ini cenderung naik. Nah, tapi bulan September ini chance untuk naiknya dibanding bulan Juli itu jauh lebih rendah, atau kecenderungannya turun, atau sebenarnya pullback. Nah, sekarang kita lihat nih ya teman-teman ya. Kalau IHSG hari sekarang nih udah di level 7.702. Nah, teman-teman lihat antisipasi nih, sekarang sebenarnya udah mulai tinggi apa enggak. Nah, itu mungkin yang perlu kita antisipasi. Yang kedua, yang tadi kita bicara di awal, red card-nya mungkin akan segera kejadian. Karena market tuh antisipasi red card di bulan ini nih, di bulan September ini mungkin nanti sekitar tengah bulan or nanti late September ya. Nah, itu kita antisipasi apakah market ini akan nanti waktu red card-nya pengumuman udah diketok nih, nanti marketnya akan udah mulai price in karena udah mulai jalan dulu ya, karena mereka mulai udah ekspektasi bakal kejadian di September. Nah, kalau begitu sebenarnya kita mau beli barang apa ini? Oke. Nah, teman-teman bisa lihat biasanya kalau IHSG naik ini kan mostly gara-gara banks atau minimal big caps ya. Nah, sekarang beberapa hari ini kita bisa lihat udah pergerakannya udah mulai limited ya, udah mulai slowing down. Terus antisipasi apa lagi nih yang kita mau lihat untuk pengumuman pergantian presiden yang berikutnya kan di bulan Oktober ya. Nah, tentu mungkin akan ada harapan baru ya. Terus kalau setelah itu mungkin 100 hari kerja dari presiden seperti apa evaluasinya. Nah, mungkin di bulan November kita udah tahu akan ada US election. Nah, itu mungkin kita juga masih tunggu event besar tahun ini. Nah, tapi nggak usah sampai itu dulu deh. Kita lihat dulu seenggaknya untuk lewatin bulan September ini apa aja. Nah, teman-teman kalau ikutin IG-nya Trimega itu kita ada post tuh teman-teman ya. Trimega, oke. Nah, kita ada post kira-kira menu apa aja ya yang sebenarnya menarik untuk kita lihat di bulan September ini. Oke, sebentar saya balik dulu kameranya supaya bisa sama-sama dilihat ya. Nih teman-teman ya, menu pilihan bulan September. Nah, ini sebenarnya data yang kita olah berdasarkan 35 tahun terakhir. Nah, teman-teman bisa lihat nih di bulan September ya, kalau semuanya udah lihat ya, apa aja nih, Adaro 15%, Harum 23%, Saratoga ini kalau kita lihat 3 tahun ya. Nah, kalau kita lihat 5 tahunan, Adaro juga punya chance kenaikan kurang lebih 19% ya on average ya, Saratoga, Amerte. Nah, makanya kalau teman-teman lihat kan Saratoga kemarin naik, Adaro kemarin naik, mungkin ya lebih ke cycle-nya di bulan September pada jalan. Nah, oke, itu dulu deh. Nah, berkaitan sama IHSG teman-teman bisa lihat nih ya, IHSG
dari bulan ini bulan Juni akhir, terus ini Agustus awal dia naik. Nah kira-kira nih kalau kita ngomong secara chart pattern ya, ini mungkin ABCD pattern ya, ini semuanya hampir sama ya momentum kenaikan sama ini. Terus juga kalau kita lihat berdasarkan head and shoulder pattern inverse ya, nah ini sebenarnya udah mulai capai target nih 7.700, dan mungkin kita akan revise target secara fundamentalnya ke depannya, nanti kita sama-sama nunggu ya. Nah cuman kalau kita lihat dari sini IHSG, teman-teman bisa lihat nih ya pergerakannya kalau udah mulai klip ya, apalagi udah begini udah mulai ruwet nih. Nah mulailah kita coba masukin kalau secara oscillator momentumnya gimana. Di sini kita bisa lihat nih teman-teman ya, IHSG udah mulai di momentum overbought ya. Nah apakah overbought pasti berarti udah kemahalan? Belum tentu nih. Nah sekarang kita tinggal lihat nih berapa kali sih teman-teman lihat dia bakal naik atau turun. Nah kita lihat seberapa banyak IHSG buat shadow. Nah shadownya di atas sama di bawah. Nah ini 1, 2, 3, 4. Nah kebetulan kalau kita lihat ini ya di level 7.700 susah banget ya lewatnya, walaupun kemarin buat all time high ya. Terus candlenya juga udah mulai kecil-kecil kan. Nah ini mungkin ada chance IHSG ini berbuat akan movementnya lebih ranging ya, ranging, atau mungkin dia akan pullback. Pullbacknya kemana? Kalau sebenarnya kita mau cari pullback ya, paling gampang kita lihat dynamic supportnya nih teman-teman. Dynamic supportnya mungkin di area berapa nih? 7.572. Nah itu mungkin level-level pullback yang wajar ya, sebelum mungkin dia akan melanjutkan kenaikannya. Berapa lama pullbacknya dia? Kita udah lihat nih, ini udah tanggal 9 bulan 9. Nah mungkin teman-teman bisa expect ya, seenggak-enggaknya kalau ada momentum ranging atau pas ada pullback, let's say 1 bulan. Nah nanti bulan Oktober tuh teman-teman punya banyak barang lebih murah secara valuasi atau secara share price. Nah itu dulu sih kalau kita lihat secara pergerakan IHSG teman-teman. Nah apa aja yang kita mau beli? Nah kalau tadi kan kita lihat tuh ada Adaro ya. Nah Adaro itu ada di Trimapix, kita punya Trimapix ya. Kita ada entry point di 3370, 3430. Nah kita bisa lihat juga secara technical ini juga mostly pergerakannya cukup stabil naik, cukup rapi ya. Kalau kita ngomong ini supportnya juga sebenarnya juga cukup rapi mantul di area sini selama rata-rata 20 hari ke belakang. Nah kalau tadi rata-rata 17% ya. Tunggu sebentar, kita lihat nih, lihat lagi. Ini kenaikannya kurang lebih 15% sampai paling tinggi 19%. Ya let's say kalau semuanya kita cuma ngambil di 3910 ya 15% masih bisa tercapai ya teman-teman ya. Nah ini mungkin kalau salah satu stock pick yang kita lihat ya. Nah mungkin yang belum kita masukin kayak Saratoga nih. Saratoga kita juga masih ngelihat ya, ini udah kencang larinya, belum ada pullback. Nah kita masih tunggu nih teman-teman, seminggu ke depan pergerakannya seperti apa. Mungkin aja dia ranging ya, mungkin dia ranging, tapi bisa teman-teman lihat ya, Saratoga tadi kalau bulan September nih dia ada chance potensial naik ya, kurang lebih berapa nih, 17% rata-rata kalau 3 tahun ke belakang, 8%. Jadi ekspektasi kalau 7%, 8% ya harusnya masih ini juga masih reasonable range yang bisa jalan ya teman-teman ya. Oke, itu dulu kalau kita mau bahas soal dari kontennya kita ya. Mungkin apa yang paling tinggi, termasuk tinggi itu di Harum. Oke, nah teman-teman bisa lihat nih Harum ini memang kan ada udah reversal ya dari trennya ini. Cuman kemarin dia nyangkut di sini daerah resisten nyangkut. Nah ini mungkin kalau semuanya kita mau cari pullback di bawah 1260, nah itu mungkin teman-teman bisa hold ya, karena risknya juga nggak gitu gede. Coba kalau kita hitung misalnya nih dia pullback ke area sini dengan potensi risk sebesar berapa nih? Sebesar 11%, harusnya 11% kalau semuanya kebesaran ya kita bisa lot size-nya jadi bagi 2 misalnya ya. Kalau semuanya kita mau just in case dia turun lebih dalam ya. Nah, mungkin 1260 itu mungkin ideal entry price yang teman-teman bisa coba masuk sih. Nah, itu mungkin dari tiga nih calon stock pick ya, atau 3 dari ini ya kecenderungan naik di bulan September ya, 3 emiten tadi.
Oke, coba kita lihat ya, PANI. Nah, di PANI itu kita ada revise dari target fundamental ya, di sekitar 10.850 ya, 10.850. Nah, kemarin sih kita sempat taking profit. Nah, sekarang nih PANI kalau udah hari ini nih udah mulai buat all time high baru ya, di berapa nih, 8.550. Nah, kita mau hitung nih, kalau kemarin dari target fundamentalnya sekitar 10.000. Nah, technical mungkin saya ngeliat 9875 itu mungkin kalau pas ada pullback teman-teman boleh coba masuk di 7825. Nah, ini belum masuk ke stopping kita ya, karena kita masih tunggu pullback. Nah, menurut saya juga PANI secara fundamental sesuai target harusnya masih bisa achieve. Terus dari growth story-nya juga masih menarik. Dan jangan lupa nih, PANI ini kan belum sempat ini ya, ada MSCI ya. Nah, mungkin company-nya juga someday dia akan coba masuk ke MSCI rebalancing. Nah, mungkin kalau semuanya MSCI rebalancing, kita cari nih MSCI ini apa sih syaratnya, requirement-nya. Nah, mungkin kalau ini harusnya kalau kita long term view, PANI juga masih menarik. Kita masih melihat harusnya secara fundamental juga masih on track. Oke, kita coba lihat lagi yang lagi kemarin naik, TOBA ya. TOBA kemarin sempat konsol di bawah. Ini sebenarnya trennya udah reversal. Cuman 2 hari belakangan ini saya nggak begitu suka karena ada ini ya, candle exhausting candle ya. Nah, mungkin kalau seperti ini saya masih tunggu wait and see dulu. Kita masih mau lihat pullbacknya cukup sehat apa enggak. Nah, pullback yang sehat gimana? Contoh ya, ada satu emiten yang kita masukin ke stock pick. Nah, ini salah satunya di sini nih, Antam. Nah, ini pullback yang lumayan sehat. Nah, ini pullback yang sebenarnya nggak begitu ideal. Kenapa? Semuanya merah, sama sekali nggak ada perlawanan. Sama dong kayak gini. Nah, mungkin antisipasinya apa? Kalau semuanya dia terus turun ke dalam dan sama sekali nggak ada buying power, kita masih mau lihat nih di mana di area oversold. Nah, kurang lebih kalau semuanya kita oscillator, momentum oversoldnya di sini nih. Tapi pelemahan momentumnya masih nggak kelihatan nih dari primary trend. Nah, kita masih nunggu dulu. Kira-kira secondary trend atau minor trend itu ada perlambatan nggak? Kalau belum punya, mungkin lebih baik wait and see dulu teman-teman ya. Kalau semuanya mau bearish and reward, ya mungkin di 1265 itu mungkin stop loss ideal yang kita bisa jaga. Tapi langkah lebih baik kalau semuanya minor trend atau secondary trend itu mulai slowing down. While sekarang itu masih belum ada nih teman-teman ya. Terus kalau seumpamanya kayak multipolar, ya multipolar ini udah naik ya hari ini ya. Sebenarnya kemarin kita masih tunggu di 6366, cuman keburu naik. By technical ya, yang nggak begitu suka dari multipolar ini sebenarnya dari apa ya, company-nya saya nggak begitu nyaman ya, grupnya ya. Bukan jelek, tapi sebenarnya kita sebisa mungkin cari barang atau cari emiten itu yang secara fundamental sama secara technical ini inline tuh teman-teman. Nah, untuk sekarang ya multipolar masih ini ya, udah lumayan tinggi hari ini naiknya sekitar 16%. Kalau semuanya kita mau masuk, tetap saya lebih suka cari waktu dia pullback minimal 50% dari penaikan di sinilah, 76, 74 itu mungkin boleh sih, coba kita lihat ya. Ada satu emiten properti yang kemarin saya sempat coba keluarin tapi keburu naik nih. Nah, kayak Asri ini kita nggak sempat lihat, kita nggak sempat mantau juga. Nih yang sebenarnya kita coba entry tapi nggak dikasih pullback ya. Nah, saya rasa pas kalau ada pullback, nah mungkin teman-teman boleh tuh di sekitar 1200 sama-sama dilihat ya. But for now kita masih nggak pegang dulu untuk itu. PANI bisa hold long term sampai tahun depan ya, semoga kalau semuanya kayak fundamental jalan, terus company yang on track, growth story masih ada. Nah, perlu diingat nih teman-teman, PANI ini emiten yang lumayan sering red issue ya. Kayaknya setiap tahun dia red issue ya. Kita masih nggak tahu nih. Kalau teman-teman baca ada banyak yang ngomong kayak PANI punya lahan berapa, sekitar 10.000 sampai 20.000 hektar. Nah, kita nggak pernah tahu nih mau dimasukin yang mana dan berapa lama dia masukin. Bisa aja sih kedepannya dia masukin atau inject dia punya aset lagi another 200, 300 atau kita nggak pernah tahu. Tapi anyway dari sekarang ya, let's say dia masukin
kemarin 1100 1200 ya. Kalau dia masukin sekitar 300 lagi, minimal kalau dia masukin 1000 lagi aja nih teman-teman ya, itu masih ada 10.000 yang belum masuk ya. Kita berandai-andai kalau misalnya dia masukin 10.000 hektar, harusnya potensial growth-nya masih banyak nih. Terus kalau teman-teman lihat kemarin udah mulai banyak berita tuh, dia punya tol udah mulai bakal buka ya di Q3 Q4 ini ya. Harusnya teman-teman lihat sebenarnya menambah dia punya value dari propertinya atau dari emitennya. Nah, kita juga masih lihat ada banyak hal lain yang dari PANI atau dari emitennya ini masih dibuka pelan-pelan nih. Menurut saya sih kalau untuk PANI saya masih berani hold ya. Secara technical inline, fundamental inline, terus juga kita lihat dari kenaikannya juga cukup rapi juga ya. Nah, menurut saya kalau ada pullback itu juga mungkin masih menarik dilihat. Oke. Coba kita lihat dari stock picknya kita nih teman-teman ya. TPMA itu juga masih ada di stock picknya kita dari bulan apa nih? Dari bulan lalu ya, kurang lebih di bulan Agustus ya, Agustus akhir ya, itu sempat entry points. Terus kita juga ngelihat kenaikannya juga masih belum buat new low. Terus dia juga lumayan respect daripada supportnya. Saya masih ngelihat another kenaikan sampai 15% sampai 760 itu juga masih possible. Brand nanti kita coba lihat. Terus dari BRPT, BRPT-nya dulu deh kebetulan dilihat ya. BRPT ini pergerakannya lebih ke ranging ya teman-teman ya. Lumayan lama, rangingnya juga lumayan gede. Tapi ini ya, kita nggak, sadly kita cuman targetnya 1285 dulu nih, kita bisa lihat nih. Kenapa di sini sebenarnya ada gap area kecil ya teman-teman ya, dan kebetulan setelah turun setelah hit atau sebenarnya close gap area dia turun ke bawah nih. Kalau brandnya sebenarnya juga not bad juga movementnya, dia udah close gap area juga, dia bakal masuk FTSE rebalancing kan kurang lebih tanggal 20-an ya, 20 atau 22 efektifnya. Saya melihat biasanya kalau ada rebalancing ini emiten-emiten kayak gini ini ada flow lumayan gede ya, orang-orang bisa ikutin momentumnya. Cuman teman-teman harus perhatiin tanggal berapa teman-teman harus jual. Biasanya kalau udah kayak masuk rebalancing sekitar tanggal 20 22 itu udah mulai orang-orang udah mulai taking profit ya. Nah, itu mungkin kalau kita mau ikutin momentumnya. Nah, kalau teman-teman mau masuk mungkin menurut saya dari cuan itu juga masih menarik ya. Kenapa? Satu, kita bisa ngelihat ini juga trend reversal. Terus yang kedua, kita masih ngelihat gap area 13.400. Nah, mungkin bisa aja setelah brand jalan kelar barusan ininya jalan ya. Nah, mungkin itu sih pertimbangannya. Petro juga ya, saya ngelihat chance dia naik sih masih ada ya, continuation pattern. Terus juga kita ngelihat yang perlu diantisipasi kalau sebenarnya dia ada pullback nih. Kenapa? Ini kalau teman-teman lihat ya, di sini udah mulai nyangkut ya, nggak pernah bisa buat high. Terus juga dia nggak kemana-mana. Ya kalau pas ada pullback kecil itu mungkin teman-teman lebih ideal atau lebih enak masuknya daripada kita ngejar harga atas sih ya. Oke, itu mungkin kalau untuk grupnya Barito. JARR, ini saya nggak pernah lihat nih kalau JARR. Oh, chartnya not bad. Oh, bukan nggak pernah lihat, tapi nggak pernah update ya udah ya. Chartnya sih sebenarnya potensi dia reversal, tapi overall ya kita masih ngeliat ya hari ini tidak idealnya dia sebenarnya waktu buat shadow di atas, volumenya juga cuman increasing ya waktu hari ini ya. Jadi harusnya bukan ideal setup untuk masuk. Jadi menurut saya sih tunggu dulu ya kalau saya mau masuk sini. Saya nggak begitu nyaman kalau yang seperti ini nih. MPIX ini juga udah lama sih nggak lihat nih MPIX. Oke. Oh ya, ini not bad sebenarnya. Tapi tinggal dilihat nih teman-teman, emiten kayak gini turnovernya berapa gede itu. Kalau turnover nggak gitu gede, harus tanda tanya nih mau berapa banyak masuk kitanya di sini. Mungkin ini ya, saya masih ngelihat Maha juga ada potensi dia reversal, tapi masih belum ada reversal points yang cukup clear. Nah, ini mungkin teman-teman bisa wait and see juga. Kalau untuk ini apalagi nih, CAMP, Campina ya. Campina ini sama Ultra Jaya nih biasanya.
CAMP enggak lah, kalau begini skip dulu. Terus kalau BBYB sebenarnya saya lumayan suka bank-bank nih, bank-bank digital. BBYB ini juga menurut saya kalau pas dia ada pullback, karena pergerakan ranging saya lebih prefer waktu dia pullback kemudian dalam nih, kurang lebih 260 ke bawah, itu mungkin lebih menarik ya. Java saya percaya ini company sebenarnya bisa perform lumayan lebih bagus dari sekarang. Cuman by technical sebenarnya saya lebih mau tunggu dulu dia bakal ada ranging atau dia akan pullback dulu. Sementara sih saya nggak mau terlalu agresif sih. Antam mau dibawa kemana? Antam bakal dibawa ke kanan atas atau kanan bawah. Nah kita masih belum tahu nih. Cuman tadi kalau kita lihat Antam ada di pembahasan di awal tadi ya teman-teman ya. Doit ya oke. Doit juga harusnya masih cukup menarik sih. Kalau sekarang masuk sebenarnya berapa nih risk and rewardnya kita hitung. Sekitar 10% ya. Seenggak-enggaknya kalau kita lihat nih dia bisa stabil buat high ya harusnya 805, which is yang dimana itu adalah resisten terakhir dia ya. Ke resisten terakhir aja masih ada 18% ya, harusnya masih cukup menarik ya Doit ya. Saya rasa boleh dilihat juga tuh. Telkom tuh ada di stream stock picksnya kita teman-teman. Saya masih ngelihat kita tim masih ngelihat pergerakan ini juga fishy, harusnya dia bisa reversal ya. Nah harusnya pas lagi konsol begini teman-teman punya chance untuk beli harga lebih murah nih teman-teman ya. Nah berapa dalam ya kita harus lihat nih, karena dia sebenarnya capnya lumayan gede, biasanya dia pergerakannya lumayan pelan. Yang pertama, yang kedua teman-teman kalau misalnya masuk ke sini sebenarnya risknya juga nggak gede ya, 8%, which is kalau 98% kita bisa cari loss nih, let's say stop loss 8%, kita bisa cari balikannya dari mana. Minimal kalau cari balikan, cari emiten yang 10-11% atau 12% itu masih gampang. Harusnya dari Telkom juga masih cukup menarik. MTWI wah nggak deh kalau begini. Arto juga saya suka, cuman saya sebenarnya tunggu dia kalau bisa pullback agak dalam nih, minimal sampai 2490. Harga ini belum saya update sih chartnya, saya ekspektasi dia akan pullback lebih dalam dulu kalau untuk Arto. APLN saya lumayan suka. Saya lumayan suka, sebenarnya udah jalan juga. Kalau semuanya mau masuk sekarang sih tunggu dulu pas dia bagi pullback sih. Target saya paling dekat ke 146. Tinggal teman-teman consider mau masuk apa enggak harga sekarang ya. Akra enggak dulu. Kalau Akra masih belum menarik, mungkin kita bisa tunggu dulu, wait and see dulu. Kalau untuk Medco juga pergerakannya masih ranging, masih belum menarik juga, saya masih tunggu dulu. Kalau gula, by tactical, aduh, skip lah kalau begini. CPO masih boleh di hold. Overall, CPO saya lihat sebenarnya masih menarik ya teman-teman ya. LSIP, kalau ada pullback mungkin boleh cari sih LSIP ya. Saya udah lama juga nih nggak lihat ini. Oh mungkin ini. LSIP, AALI harga pergerakannya hampir sama ya. DSNG yang favorit saya DSNG, ini juga udah mulai pelan sih. Kalau sebenarnya dia pullback sampai 750 ke bawah mungkin masih menarik. Terus TAPG ini juga menarik menurut saya kalau pas ada pullback. Nah teman-teman boleh coba untuk entry sih. Kepik setelah keluar dari FCA, harusnya kalau kepik setelah keluar dari FCA jadi lebih menarik ya. Nah tinggal ini udah mulai tinggi ya, kalau semuanya teman-teman masuk ini harus consider risk rewardnya masih seberapa jauh. Doi dibeli dalam jumlah besar oleh, sebenarnya ini kan gara-gara berita tadi ya, sebenarnya belum tentu dibeli sama Boy Thohir, bisa aja emitennya yang banyak beli tuh, atau bisa aja macam-macam lah. Menurut saya kalau semuanya kayak Doit, kita lihat fundamentalnya aja.
dibeli jumlah besar dalam buy to akhir, kita masih tunggu dulu konfirmasi dari Pak Boy-nya. Golf baru IPO, ini juga pergerakannya saya udah lama nggak lihat. Nah ini menarik juga sebenarnya kalau ini ya. Tapi mungkin range yang kita harapkan cuma sekitar 10-13% sih. Adaro tadi udah dibahas. SMRA ini juga harusnya lumayan menarik. Tapi udah terlanjur naik juga. Harusnya kemarin berapa bulan ini Rabu kemarin ya bisa masuk ya. Elsa. Nah Elsa itu ada di stock pick kita juga teman-teman ya, harga-harga sekarang. Nah cuman yang jadi concern adalah dari oil price-nya nih. Oil price-nya kan turun terus ya, mau dari Brent, terus dari US oil itu juga turun terus tuh. Nah, kalau teman-teman mau masuk ke sini, sebenarnya kita tunggu lebih ke momentum rebound-nya aja. Tapi chart wise ini sebenarnya juga masih dalam rentang pullback yang cukup wajar. Terus teman-teman juga ngelihat ini ada potensi dia buat double bottom. Terus juga dia di support ini dia masih respect apa enggak. Cuman kalau kita mau masuk harga-harga sekarang sebenarnya 472 ke 430 itu risknya nggak gitu besar. Nah, ini mungkin boleh di consider juga. TPIA juga pergerakannya rada boring. Saya nggak begitu suka, nggak begitu ideal buat untuk entry points. Terus juga kalau kita lihat buka itu juga pergerakannya ranging ya, teman-teman bisa lihat ranging juga. Menurut saya juga kalau masuk sini masuk flow-nya juga belum tentu begitu banyak ya so far ya. Ini juga nggak begitu menarik ya. Terus apa lagi nih, Excel. Nah cari begini, ini mungkin masih menarik nih pergerakan ranging. Seenggak-enggaknya kita bisa manfaatin momentum rangingnya. Kalau sampai ke atas 16% kan lumayan tuh. Nah harga-harga sekarang masih boleh. Harum tadi udah bahas, Pani udah bahas. Tugu secara PBV masih murah. Sebenarnya kalau kita lihat PBV, ya mungkin ada banyak ya emiten yang secara PBV murah. Tapi kalau hari ini kita coba lihat ya, kalau sebenarnya ada pullback 1160 sampai 1145, itu mungkin teman-teman boleh consider untuk masuk sih. Nah, yang terakhir Tugu ini lumayan royal ya kemarin bagiin dividennya. Mungkin kalau kita lihat fundamental dia murah. Yang perlu diperhatiin adalah secara teknikal kapan mulai mahal ya. Nah mungkin menurut saya di 1325 ini mungkin akan ada resisten kecil. Nah kita juga ekspektasi kalau masuk harga sekarang ke sampai 1325 harus dihitung berapa reward potensial yang bisa kita dapat ya. Karena di sini kan ada lumayan banyak ya seller. Nah ini mungkin kita nggak pernah tahu apakah dia bisa break ke atas apa enggak. But harga pas kalau dia di bawah itu menarik untuk dimasukin. Sido masih belum menarik so far. Wika dari construction. Nah ini mungkin boleh menarik nih 360-an ya. Boleh coba untuk entry. Kalau untuk Wika, kalau teman-teman yang lain gimana? Saya masih ngelihat total itu kita ada di stock pick. Adi ini menurut saya juga kalau pas ada pullback cukup menarik ya. Auto. Nah ini teman researchnya kita nih harusnya masih ngelihat auto ini masih ada potensi di Q4 ini dia punya bottom line membaik ya. Harusnya harga-harga sekarang 2230 itu teman-teman boleh coba untuk masuk ya. Ini belum saya update ya chartnya sekitar 2230 lah kalau mau masuk. BBRI juga sebenarnya 4900 4970 itu kalau mau coba masuk harusnya menarik ya. JSMR turun terus tuh. Nah harga sekarang udah lumayan murah kalau sebenarnya kita ikut ranging pointnya dia di 4890 5025 boleh dicoba untuk entry. Antam tadi udah bahas. MDKA pergerakannya juga masih ranging, boring juga. Jadi Jekon, oh ini lumayan nih Jekon, oke. Berapa turnovernya? Tapi turnovernya kecil banget tuh ya. Kurang lebih 1,6 bio ya. Mungkin masuknya nggak bisa terlalu gede juga sih kalau masuk di sini. Harum BBYB tadi dibahas. BBNI, nah ini juga boleh nih BBNI.
Udah naik. Udahlah, cari tunggu pas lagi pullback dulu. MCAS. Nah, ini grup-grup ini kadang-kadang jalan-jalan sendiri, pullback sendiri. Nah, harga-harga sekarang juga balik lagi. Kalau mau masuk ke sini berapa banyak nih kalau semuanya teman-teman mau masuk ke sini turnovernya. Nih, turnovernya kurang lebih 4 bio ya. Nah, 4 bio teman-teman mau masuk duit berapa? Kurang lebih jangan lebih dari 5-10%-nya. Inco by technical mungkin boleh dilihat teman-teman ya. Tapi saya masih nggak begitu suka karena dia nggak ada reversal yang cukup clear masih. Terus kalau dari PRDA ya ini sebenarnya juga good company, tapi pergerakan seperti ini turun terlalu dalam juga. Sampai sama kayak zamannya waktu COVID dulu ya. Nah, mungkin tunggu dulu deh momentum yang lebih clear ya untuk masuk di PRDA. Tes berhasil. Saratoga tadi udah dibahas, Inco udah dibahas. Nah, akhirnya ada yang nanya ini BRMS. BRMS saya masih ngelihat pergerakannya sih ranging. Saya masih mau wait and see dulu. Kalau untuk BRMS, saya merasa kalau semuanya pergerakannya ranging gini, anytime dia bisa pullback lebih dalam. Mungkin menurut saya jangan terlalu pelit ya kalau nawar pas lagi sama-sama ranging gini. Saya rasa kalau semuanya harga-harga di bawah berapa nih? Di bawah 160 itu mungkin boleh consider deh untuk masuk ya. Nah, satu lagi saudaranya dia nih, ini juga pergerakannya juga lumayan. Nah, secara teknikal ini kan dia ada reversal, memang dekat-dekat resisten. Makanya kalau dekat-dekat resisten kita cari pullback lumayan dalam sih. Sido. Oke, coba kita lihat ya. Apalagi yang menarik ya hari ini kalau dari properti. Properti hari ini Pani yang paling banyak ya, Pani. Terus ada Asri, LPKR, SSIA. Saya sih suka SSIA tapi belum dapat pullback. APLN juga udah terlanjur naik. Kepik. Coba lihat yang lain, sektor lain. Link hari ini 10%, ini juga kenceng banget nih hari ini. MLPT, saham-sahamnya ini ya, saham-sahamnya Lipo ya. Multipolar, MLPT. ALII, TMA, lihat. Nah, ini juga sebenarnya kayak oil sektor ya. Oke, coba kita lihat Pewon ya. Udah lumayan tinggi ya kalau untuk ini ya di area sini ya. Menurut saya cari turun bawah aja dulu deh kalau untuk Pakuwon. Nah, teman-teman ingat ya, karena kalau kita mau trading itu kita cuma bisa cuan dari share price teman-teman ya. Lepas dari fundamentalnya bagus, tapi kalau share price-nya nggak kemana-mana juga kita nggak untung juga ya. Nah, mungkin harus lebih cari yang memang lagi ada flow, atau sebenarnya teman-teman cari yang memang ada volume frekuensinya increasing atau lumayan naik ya. Ini saya masih ngelihat harusnya potensi lumayan bagus juga ya. Yang nggak begitu suka saya sebenarnya waktu dia kemarin pullback lumayan dalam ya. Ini 3 candle seperti ini, volumenya juga lumayan gede. Kalau mau teman-teman wait and see dulu untuk lihat di sini. GRIA. Ya, ini pergerakan ranging lah gitu. Wins sebenarnya dari fundamental nggak ada yang berubah ya teman-teman ya, rada boring, lebih ke mantau dia punya rate-nya bakal naik apa enggak ya. Kalau Samudra ya ini juga pergerakannya masih ranging di sini. Coba Temas. Nah, ini juga pergerakannya boring juga ya. Terus satu lagi nih yang lagi hot kemarin ya. Nah, udah 4730 ya, dari paling tinggi kemarin di harga 7850. Nah, mungkin teman-teman harus perhatiin nih kalau masuknya ke barang-barang begini, cari barang pas lagi FCA ya. Terus juga fundamentalnya kita harus benar-benar paham benar ada apa di company-nya.
Dan seperti ini ya, kalau di Karwe ini orang-orang lebih cari tahu aset apa yang bakal akan dimasukin oleh Meratus ya. Nah, tapi yang menarik dari Karwe ini memang dari Meratus udah orang-orang yang Meratus sudah pada masuk nih ke dia punya struktur company-nya. Yang jadi problem adalah kita nggak pernah tahu berapa banyak aset atau aset apa aja dimasukin ke sini ini, dan apa urgensinya untuk masukin aset. Jadi harusnya kalau sebenarnya kita lebih punya sense yang cukup untuk jaga risknya ya. Make sure teman-teman benar-benar lebih tahu secara fundamental itu apa yang buat Meratus atau sebenarnya Karwe itu naik ya. Kalau sebenarnya dia naik tanpa masukin aset, nah ini sebenarnya at some point dia jadi kemahalan teman-teman, karena harus dibandingin sama peersnya berapa nih, misalnya market cap berapa, peersnya berapa, terus pairnya berapa. Nah kalau semuanya asetnya nggak ada, masuk akal nggak kalau harganya naik terus gitu. Jadi orang-orang kan lebih ke trader yang betting di sana tanpa tahu bakal ada apa. Jadi mungkin sebisa mungkin jangan kita masuk tuh waktu harganya udah terlalu tinggi tuh. TPG tadi udah dibahas. Dari ITMG juga sebenarnya masih menarik ya. Saya masih ngeliat 2 gap area gede ini. Kalau sebenarnya teman-teman punya nafas cukup panjang ya, harusnya ITMG masih boleh dilihat sih. Petro Cuan Brand TPG oke, itu udah dibahas tadi tuh, telat tuh. Saran saham yang udah diskon besar apa ya? Coba ya kita lihat sekilas ya. PSAB, coba lihat ASI. Nah ini boleh nih kalau pas lagi pada pullback di 4790. ASI, terus apa lagi ya? Auto itu boleh tuh kalau mau coba ya. Dharma chart wise juga cukup menarik ya. Cuman valuasi wise dia mungkin lebih mahal daripada auto. Itu mungkin downside-nya. Nah ini juga technical aja ya, ini lumayan oke. Terus TPMA juga harusnya masih menarik. Nah apa ya, Bird ya, I think Bluebird juga cukup menarik ya, tapi mungkin 8% 10% ya ekspektasi returnnya. Rix, saham apa yang paling besar ya? Justru sekarang kalau bisa kita nunggu barang-barang yang udah naik banyak itu diskon besar. Makanya kalau September lagi turun ya sebenarnya kalau ada cash itu menarik. Just in case ada barang-barang yang dibawa ya, story bagus, fundamental bagus, technicalnya ada reversal, kita bisa masuk waktu dia ada pertama kali pernah dia reversal sih. ITMG besok ex dividend. Waduh, biasanya kalau udah ITMG ex dividend ini besok orang pada jualan dulu ya gitu ya. Doit tadi mungkin yang masih menarik ya. ADMR juga menurut saya masih oke, tapi lama lemot banget. Sama kayak MDKA. United Tractor ya ini juga masih tunggu deh. Overall hari Senin sebenarnya kalau marketnya seperti ini ya wajar karena biasanya hari Senin ini marketnya masih cari arah nih. Nah biasanya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu mulai rame. Jadi kalau semuanya teman-teman cari barang apa aja yang mau dikeker pas awal minggu itu paling enak nih hari Senin ya. CPO udah dibahas. Panik kalau mau masuk di harga berapa? Bimbel kualitas. Panik tadi saya udah keluarin di chart nih, kalau bisa di 7825. Kalau ada pullback menurut saya mungkin saya akan cari entry point di sana. Bayan nggak dulu deh kalau ini. Medco tadi udah dibahas. Ini juga masih ada juga di stock picknya kita teman-teman ya. Ini juga belum naik, belum reversal. Tapi overall kita bisa ngelihat dia belum ada potensi dia downtrend nih, karena dia masih di higher low area.
Nah, mungkin ini nih PNLF. Nah, ini mungkin boleh dilihat nih 364 380. Maha tadi udah dibahas. SMGA. Ini ranging barusan IPO ya. Ini bisa manfaatin momentumnya, tapi lihat ya dia punya turnover berapa tuh. Avia. Belum dah kalau ini Avia. Terus kalau Rals belum juga. MNCN. Nah ini mungkin kalau manfaatin ranging oke. Balik lagi selalu barang-barang ini perhatiin ya turnovernya jangan sampai terlalu kecil. Ini menurut saya juga cukup menarik, tapi turnovernya harus teman-teman perhatiin, sekali lagi perhatiin. Tins juga masih terlalu tinggi menurut saya. Ahab oke lah, boleh manfaatin pas dia punya structure-nya naik ya. BSSR ini masih masuk di kita punya radar kapan hari, sampai dia udah closing gap ya di 4980. Jadi harusnya ya lihat dulu, wait and see dulu. MBMA juga menurut saya juga lemot ya. Kalau semuanya ini harus cari momentum yang bagus untuk kita masuk. Terus ESA juga sebenarnya saya masih tunggu ya kalau ada pullback ke bawah, since dia pergerakannya juga di dalam channel begini. Kalau mau manfaatin channelnya doang mungkin masih bisa di 800 ya. Ya beberapa barang yang tadi sempat kita lihat, coba kita summary deh. Resonansi enaknya lihat chart gak terlalu lama ya. Tadi mungkin ada Adaro, menurut saya masih menarik. Terus kayak PNLF itu juga masih bisa dilihat. Terus Pani menurut saya kalau pas ada pullback 7825 masih bisa dilihat. Dewa sih agak ini ya, agak capek ya, terlalu pelan ya, nggak kemana-mana. BNGA juga agak slow, tapi masih bisa calon closing gap di 1990. Terus juga Bumi yang menurut saya masih menarik. Terus Doit tadi ya, kalau ada yang tanya, Doit juga boleh dilihat. Terus kalau semuanya dari properti tadi ada apa ya? SMRA ya. SMRA selain Pani ya, menurut saya juga kalau pas ada pullback kita bisa coba lihat. Terus kalau dari ini enggak barang-barangnya. Oh ya, satu lagi kalau semuanya ini menurut saya cuan itu juga masih boleh dilihat. Telkom kalau yang big caps, terus auto fundamentalnya sih harusnya bagus, tapi kalau kita compare sama ini mungkin tinggal cari mana yang lebih murah kalau mau lihat fundamental. But kalau lihat technical menurut saya Dharma ini lebih menarik. Oke, mana lagi yang terakhir deh, terakhir. Bird ya, Bluebird, tapi mungkin 8% doang. Nelly, coba kita lihat pelayaran. Ya ini ranging ya, bosen kalau kayak gini ya. Palm. Oke, ini masih tunggu dulu deh. Flow juga nggak lagi ke sana. Nah, mungkin itu dulu sih teman-teman ya. Lumayan banyak juga yang kita lihat dari chartnya. Cuman tadi beberapa poin yang saya lihat dari beberapa emiten yang tadi kita sebut ya. Hopefully selama bulan September itu bisa kasih performa lumayan ya. Nah, kalau teman-teman masih bingung nih ya, apa aja ya. Nah, ini tadi yang kita bahas di sini ya, ada Adaro, Saratoga, mungkin Harum ya. AMRT udah buat higher. Ace Hardware itu juga ada di stock pick kita. Cepin INKP tadi, Cepin nggak sempat lihat ya. INKP itu sebenarnya by technical wise itu juga cukup menarik ya. Coba kita lihat. INKP menurut saya juga sebenarnya entry point lumayan bagus. Kalau sebenarnya kita bisa masuk 8050, potensial upside sekitar 13%. Mungkin yang terakhir sebelum kita tutup, ini sih saya nggak begitu suka nih chart yang seperti ini. Oke, yang terakhir mungkin ini ISAT.
Nah ini juga kalau mau manfaatin rangingnya juga boleh sekitar 11%. Ya, jadi nggak usah terlalu khawatir. Hari Senin nikmatin aja ya. Kalau tadi yang masih punya pegang panik, congrats ya. Siapa tahu hit target fundamental kita di 10.850. Kalau belum punya, tadi kita dapat entry point ya teman-teman. Mungkin yang belum sempat lihat, coba lihat besok pas ada dia upload sama timnya Trim. Indi itu sebenarnya ada gap area yang mungkin dia belum close di 1810 ya. Harga-harga sekarang kalau mau spek sebenarnya masih oke. Tapi tinggal teman-teman jaga risknya kurang lebih ya 7%. Menurut saya 7% juga nggak gede ya. Harusnya cukup comfortable lah kalau kita mau masuk dengan risk 7%. Oke. Aduh, BBB tadi udah bahas berkali-kali ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman untuk hari ini. Nah, besok kalau hari Rabu, besok antara Yasmin atau Glenn bicara soal fundamental or kadang-kadang kita invite dari tim research untuk kasih insight. Nah teman-teman jangan lupa lihat dan jangan telat. Itu dulu teman-teman buat hari ini. Sampai ketemu lagi next week hari Senin untuk sesi technical, hari Rabu untuk sama research atau lebih banyak soal fundamental. Itu dulu. Thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai jam sekarang. See you and good luck buat 1 minggu depan.